Birungkum akan menjelaskan kepada kita terkait dengan laporan Gubernur Nusa Tenggara Timur Dr. Bungtilu Laiskodat kepada Polda terkait dengan beberapa kritikan dan beberapa tuduhan, kami katakan seperti itu, dan kita mau meluruskannya. Kita mau meminta kepolisian untuk bisa meluruskan sehingga tidak terjadi kesalahpahaman yang tidak benar berdasarkan data dan fakta, ya, yang sangat mengganggu tentu tata kelola pemerintahan pembangunan dan tidak menimbulkan kegaduhan sosial politik, sehingga mengganggu konsentrasi tata kelola kita dalam hal pemerintahan dan pembangunan. Ya. Tujuan dari laporan ini tentu bermaksud supaya meluruskan, ya, sekaligus juga pembelajaran ketika masyarakat memberikan masukan kritikan, betul-betul tujuannya untuk membangun Nusa Tenggara Timur. Tujuannya supaya semua tata kelola pemerintahan pembangunan berjalan dengan baik. Dan Bapak Kabid Hukum akan menjelaskan. Oke, baik. Terima kasih. Jadi sesuai dengan apa yang sudah disampaikan oleh Pak Karo Administrasi Pimpinan, saya akan menyampaikan beberapa hal terkait dengan laporan Bapak Gubernur ke Polda NTT terkait dengan pernyataan Saudara Alfred Baun, Sarjana Hukum, Ketua Aliansi Rakyat Anti Korupsi NTT. Di sini saya nyatakan bahwa memang benar saya diberikan kuasa oleh Bapak Gubernur untuk melapor Saudara Alfred Baun, dan surat kuasanya ditandatangani sendiri oleh Bapak Gubernur, diberikan kepada saya tanggal 21 Juli 2021. Dan tindak lanjut dari pemberian kuasa tersebut, saya sudah melapor ke Polda pada tanggal 26 Juli 2021. Inti laporan itu adalah menyikapi pemberitaan di media online Suara Flabamora yang disampaikan oleh Saudara Alfred Baun pada tanggal 29 Mei yang lalu. Mungkin teman-teman sudah ikuti beritanya. Intinya adalah bahwa ada tuduhan Gubernur Nusa Tenggara Timur, dalam hal ini Bapak Victor Bungtilu Laiskodat, Nak Moy, dan DPRD 6 Kat dalam kaitan dengan rencana pinjaman untuk pemulihan ekonomi nasional sebesar 492 miliar kepada PT SIM. Menurut kami bahwa pernyataan yang disampaikan itu adalah tendensius dan juga ada etikat tidak baik untuk menyerang Bapak Gubernur Nusa Tenggara Timur, Bapak Victor Bungtilu Laiskodat, baik secara pribadi maupun secara gubernur. Kenapa? Yang pertama, bahwa dana itu masih direncanakan dan masih berupa usulan, kemudian masih berproses di DPRD. Teman-teman mungkin tahu sendiri mekanisme pembahasan di DPRD, mulai dari tingkatan pertama sampai dengan pada penetapan. Nah, saat itu dana itu masih berproses. Bagaimana Saudara Alfred Baun bisa mengatakan bahwa ada ketidakjujuran, kemudian ada niat untuk mencuri uang negara? Itu merupakan suatu penghinaan dan menurut kami itu pencemaran nama baik
terhadap Bapak Victor Bungtilu Laiskodat sebagai Gubernur Nusa Tenggara Timur juga adalah suatu pembohongan publik karena beliau adalah public figure untuk masyarakat NTT, sehingga kami melapor Saudara Alfred Baun ke pihak Polda untuk ditindaklanjuti. Mekanisme tindak lanjut kami serahkan ke pihak Polda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan juga SOP yang ada pada Polda. Yang pasti bahwa kami sudah melapor dan kami juga sudah dimintai keterangan beberapa waktu yang lalu, sehingga kami masih menunggu tindak lanjut dari pihak Polda. Mungkin itu penyampaian saya terkait dengan laporan kami ke Polda Nusa Tenggara Timur terkait dengan pencemaran nama baik yang dilakukan oleh Saudara Alfred Baun, Sarjana Hukum, Ketua Aliansi Rakyat Anti Korupsi, terhadap Bapak Gubernur Nusa Tenggara Timur Victor Bungtilu Laiskodat. Terima kasih. Baik, tutup ya. Jadi mungkin penegasan laporan itu atas nama pribadi, atas nama gubernur. Jadi begini, kita lihat dari pernyataan itu adalah pernyataan terhadap Gubernur Nusa Tenggara Timur. Gubernur Nusa Tenggara Timur tidak terlepas dari Pak Victor Bungtilu Laiskodat sendiri. Jadi atas nama pemerintah, gubernur, dan pribadi Victor Bungtilu Laiskodat. Terima kasih. Teman-teman, jadi tadi disebutkan penghinaan. Apakah penghinaan yang dimaksud itu adalah pada narasi namoe, yang artinya itu kan tidak punya otak kalau dalam bahasa setempat. Apakah yang dimaksud penghinaan itu adalah karena narasi penyebutan terhadap pemerintah? Kalau dalam bahasa Indonesia namoe itu kan tidak punya otak, artinya menyebut seorang gubernur itu tidak punya otak kan. Mungkin apakah itu dianggap sebagai sebuah penghinaan terhadap gubernur atau terhadap pemerintah? Apakah itu yang dimaksud tadi disebut itu adalah sebuah penghinaan? Ya, menurut kami itu adalah penghinaan dan pencemaran nama baik. Mungkin teman-teman juga sudah tahu arti daripada kata nama itu sendiri, dan pasti dalam proses selanjutnya akan ada ahli bahasa yang bisa menjelaskan arti kata daripada nama itu sendiri. Terima kasih. Yang lain kan nanti setelah diperiksa oleh kepolisian ya. Siap. Jadi bisa menjelaskan materi bukan kepolisian yang menentukan. Saksi-saksinya dari kami saya sudah sampaikan ke pihak penyidik Polda sesuai dengan tupoksi daripada saksi itu sendiri terkait dengan materi laporan kami. Saksinya itu ada 4 orang. Terima kasih. Lapor. Kan laporan polisi ini sudah dilaporkan. Apakah nanti adakah sampai tingkat mediasi atau proses hukumnya sampai di pengadilan? Kami belum bisa berbicara sampai ke situ. Kita ikuti dulu prosesnya, ya, Adik. Nanti ada tahapan-tahapannya. Apakah sampai pada tahapan tingkat mediasi ataukah sampai kepada proses pengadilan, itu nanti kita berbicara nanti. Oke? Terima kasih ya. Ya. Banyak. Baik, terima kasih Pak Karol Hukum atas penjelasannya. Juga teman-teman wartawan, terima kasih. Dan kita harapkan semuanya berjalan dengan baik sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan oleh pihak kepolisian untuk memeriksa sejumlah saksi dan berdasarkan laporan. Terima kasih banyak. Tuhan memberkati. Amin.